Halo, selamat berjumpa dengan saya, seorang pendidik di Universitas Kristen Duta Wacana yang terus belajar menjadi pendidik yang baik selama lebih dari 25 tahun. Saat ini saya akan membagikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian bagaimana penghayatan saya sebagai seorang pendidik untuk melakukan nilai-nilai kedutawacanaan, yaitu striving for excellence. Di dalam penghayatan saya menjadi pendidik yang unggul atau an excellent educator, saya menghayatinya dengan melakukan 3 hal. 1 di bidang pembelajaran, yang kedua di bidang internalisasi nilai-nilai pribadi, dan yang ketiga di dalam area spiritualitas hidup saya. Saya mulai dengan apa yang saya lakukan di dalam area pembelajaran. Saya juga melakukan 3 hal minimal. Yang pertama adalah pemilihan materi pembelajaran. Saya mengajar reading dan mata kuliah pendidikan. Saya memilih materi yang tidak hanya mampu membuat mahasiswa belajar tentang teori yang harus mereka kuasai, tetapi juga yang bisa menjadi diskusi pembelajaran tentang hal-hal yang patut mereka pelajari. Dalam penghayatan saya, mendidik adalah memanggil orang lain yang menjadi anak didik kita untuk mengenali potensi dirinya, mengembangkan dirinya, dan mengkontribusikannya bagi kebaikan hidup. Itu yang saya hayati di satu pihak. Di pihak yang lain ada kepercayaan juga bahwa kalau kita melakukan tugas kita sebagai pendidik dengan sebaik-baiknya, maka kita pun sebagai pendidik akan terkembangkan kemampuan dan potensi dirinya, serta mampu memberikan kontribusi bagi kebaikan hidup. Atau di dalam istilah Paulo Freire yang terkenal dengan humanizing pedagogy-nya, istilahnya adalah everyone can become a more fully human. More fully human itulah yang saya harapkan terjadi di dalam diri anak didik saya melalui salah satunya tadi pemilihan materi. Yang kedua adalah keanekaragaman kegiatan pembelajaran agar membuat mereka mau belajar, berpartisipasi di dalam kegiatan belajar, engaged in their own learning. Memang di dalam masa pandemi ini kegiatan pembelajaran agak berkurang jumlahnya ya, variasinya agak berkurang. Tetapi dengan dukungan teknologi masih cukup banyak hal yang bisa kita lakukan. Saya masih bisa melakukan meminta mahasiswa untuk melakukan refleksi, self-assessment, kemudian kegiatan-kegiatan kelompok, maupun juga penugasan-penugasan individu yang lain. Yang berikutnya selain kegiatan pembelajaran adalah merancang asesmen yang memotivasi dan yang memberdayakan. Saya dan rekan-rekan di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris menemukan bahwa bila kita memacu mereka untuk mengolah higher order thinking skills mereka, cara berpikir yang cukup kompleks, mereka biasanya juga akan mampu terkembangkan. Dan dalam kaitannya dengan asesmen, biasanya rubrik dibutuhkan.
Dan rubrik ini ternyata mampu memotivasi mereka juga untuk melakukan yang terbaik. Karena mereka tahu bahwa untuk mendapatkan nilai yang terbaik, mereka harus melakukan ini. Biasanya rubrik kami berikan sebelum asesmen dilakukan, sehingga bisa dibahas bersama-sama, dipahami bersama-sama. Itu memberikan perasaan kepada mereka bahwa yes, I can do it. I feel good about what we have to do. Nah, kalau ada hal-hal yang bisa saya lakukan untuk melakukan yang terbaik di dalam pembelajaran, yang kedua adalah di dalam internalisasi diri. Saya juga harus menjadi pendidik yang terus belajar, memberi kesempatan pada diri untuk terus berkembang. Di dalam masa pandemi ini justru memberi juga kesempatan bagi saya untuk bertumbuh, bertambah bisa. Saya menjadi lebih mampu menggunakan Zoom dengan berbagai fungsinya. Saya bisa menggunakannya untuk membuat video asinkronus bagi mahasiswa, ataupun mengelola pembelajaran secara sinkronus dengan memanfaatkan fasilitas polling dan breakout room di dalam Zoom. Yang ketiga, sebagai pendidik yang unggul, saya juga berusaha untuk mengaitkan tugas saya dengan kehidupan spiritual saya, yang sangat mempengaruhi saya, mendorong, menguatkan, meneguhkan saya sebagai pendidik adalah pesan dari Yesus di Matius 25 yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang engkau lakukan bagi saudaraku yang paling hina, engkau lakukan untuk aku. Pesan ini yang memotivasi saya untuk terus melakukan yang terbaik yang saya bisa for the master teacher. Dan juga pesan itu yang membuat saya tidak semena-semena kepada mahasiswa, karena saya tahu apa yang tidak saya lakukan untuk mereka yang pada saat jengkel saya anggap sebagai seorang yang hina. Itu tidak saya lakukan juga untuk Yesus. Jadi ini mendorong saya, menguatkan saya, dan mengkonfirmasi panggilan saya sebagai pendidik. Pada akhirnya ada banyak hal sebetulnya yang justru saya terima dan menjadi bagian dari perkembangan hidup saya, yaitu kisah-kisah bagaimana mahasiswa yang sempat saya didik menjadi more fully human. Saya ingat ada seorang bekas mahasiswa saya yang dulu pada awal-awal semester di UKDW kesulitan sekali belajar bahasa Inggris. Kami, para dosennya, berusaha mati-matian untuk mencoba menolong dia mengembangkan kemampuan berbahasa Inggrisnya. Juga kami libatkan teman-teman mahasiswa ini untuk membantu di dalam belajar sebagai mentor. Untung mahasiswa ini juga sadar bahwa dia perlu mengembangkan diri, sehingga dia rela memberi tenaga dan waktu untuk mengerjakan tugas tambahan dari kami. Dan pada akhir semester, ketika kami semua melihat nilainya dia, kami semua sangat kagum dengan perubahan, peningkatan kemampuannya. Meskipun dia masih kalah dibandingkan teman-temannya, tapi kami memberi dia pin untuk menghargai betapa semangat juangnya, upayanya untuk terus belajar. Itu membuat dia mampu menjadi orang yang jauh lebih baik. Tapi cerita tidak sampai di situ berhenti. Ternyata mahasiswa yang ketika lulus S1 bertemu dan berbincang, dia bercerita bahwa pengalamannya berjuang belajar bahasa Inggris di awal semester itu
tidak hanya mengembangkan dirinya secara kognitif, tetapi juga mempengaruhi pengembangan spiritualitas dirinya. Dia mengatakan bahwa selama studi atau bila dia menghadapi kesulitan yang hampir mematahkan dia, yang dia lakukan adalah berjalan di sepanjang lorong tempat di mana dia dulu belajar di kelas. Dia hanya perlu mengingat kenangan di mana ada orang-orang yang dihadirkan Tuhan di sekitarnya dia, di sekitar dia untuk menolong dia. Dan bagaimana dia dimampukan untuk berjuang dan berhasil. Menurut dia, mengingat itu semua membuat dia lebih tabah, punya semangat untuk menghadapi kesulitan yang harus dia tanggung dengan lebih tegak. Nah, bukankah ini kisah yang menguatkan kita sebagai pendidik? Bahwa seandainya saja apabila kita melakukan tugas dan panggilan kita sebagai pendidik dengan sebaik-baiknya, striving for excellence in education, maka baik mahasiswa yang kita didik maupun kita sebagai pendidik sama-sama bertumbuh to become more fully human. Mari kita terus bersama melakukan striving for excellence. Tuhan memberkati.